Kita dua mau loncat ke Nangaba. Oh iya, kirain jembatan gantung. Jangan dong. Wah, jangan. Jangan. Jembatan gantung Watu Merah ya? Bintang Watu Merah. Aduh, jangan. Ya, bagi yang lututnya tidak kuat, jangan sayang. Belum tergelincir, belum apa-apa, kau pingsan duluan itu jembatan. Gesa, 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 Gesa. Hai, jumpa lagi bersama saya Tuteh Parmantara dalam Gesa. Kali ini bersama saya di Gesa sudah ada seorang tamu yang kata orang handsome banget ya dia, dan juga merupakan seorang alumni dari Universitas Flores. Kalau alumni atau alumnus ya, yang benar? Alumnus, karena one person. Iya, If they are two person, alumni, betul sekali. Oke, action. Dan tamu kita hari ini adalah Cahyedong. Penonton. Dan juga ada Om Kobus seperti biasa, yang mungkin Om Kobus tidak akan ngeprank kita dengan kopinya. Asik. Dan juga ada Om Iksan di belakang layar, hai Om. Dan ada Pak Cesar di belakang layar, hai. Om Cesar, padahal saya lebih tua dan Oke, di Gesa kali ini sudah ada alumnus yang akan banyak bercerita, dan kita berharap semoga kisah inspiratif dari Cahyadi ini akan bisa membangkitkan semangat juang pada diri kita semua, terutama mahasiswa Universitas Flores dong, ya. Cah. Iya. Kapan minum obat anti ketawa nanti? Hidup ini tuh kan harus tetap dijalani apapun yang terjadi. Asik. Oke deh, Cah. Terima kasih. Thank you for coming in Gesa. Mantap ya. My pleasure ya. Suatu kebanggaan untuk saya. Back to your campus ya. Ya. Can you introduce yourself to our ini? Tapi pakai bahasa Indonesia aja ya. Silakan. Nama saya Cahyadi. 7 huruf ya, Cah sama Yadi. Jadi dari Fakultas Sastra Inggris. Kalau di Inggris kan itu jadinya English Faculty of Letter. Itu alumni tahun 2017. Dan di situ ada satu prodi saja waktu itu. Iya, hanya satu prodi saja. And the new information now, ya, sudah. Fakultas Sastra, Fakultas Bahasa dan Sastra sebenarnya, dan Fakultas Hukum itu sudah di-merger. Namanya menjadi Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora. Di situ ada 2 prodi. Prodi pertama tentu kami, ilmu hukum, dan prodi kedua adalah Sastra Inggris. Ini suatu informasi tambahan yang menarik ya. Mungkin jadi apakah kalau kita ngomong salah langsung kena hukum? Oh enggak. Kami orang hukum itu fleksibel. Karena hukum di Indonesia itu fleksibel. Bukan berarti dalam tanda kutip begini ya, tidak. Disesuaikan ya dengan kondisi kehidupan masyarakat ya. Oke, Cah. Lulus tahun 2017, prodi Sastra Inggris Universitas Flores. Iya. Kuliah berapa tahun waktu itu? 5 tahun ya. Karena sama juga kita dua nih kuliah. Alasannya apa? Biasanya kan orang mengejar 3,5 tahun biar bisa cum laude ya gitu. Itu gimana? Kalau kita laude. Jadi 1 tahun itu dipakai buat cuti karena tahun 2000 melahirkan. Agak beda ya kalau melahirkan. Agak lain jadi tidak. Jadi ingat saya itu 2015 saya pakai cuti. Jadi cuti itu bersamaan dengan waktu cuti waktu itu bersamaan dengan waktu ada acara dari Kementerian Ekspedisi NKRI. Ya, jadi 2015 itu dipakai untuk mengikuti kegiatan ekspedisi NKRI. Jadi sesi Nusa Tenggara itu disponsori oleh 12 kementerian. Jadi kegiatannya kita terfokus di Nusa Tenggara, dan sertifikat dari kegiatan ekspedisi NKRI itu ternyata bisa digantikan dengan pengabdian untuk KKN. Jadi saya menghabiskan cuti satu tahun itu untuk terlibat dengan kegiatan sosial yang bernama ekspedisi NKRI. Iya. Itu skala nasional.
dan direkognisi ke nilai KKN waktu itu. Betul sekali. Luar biasa ya. Kalau sekarang banyak sekali kegiatan pengabdian yang juga direkognisi ke KKN, nilai KKN. Iya, malah jadi bagus, mereka tidak perlu pengabdian di kegiatan KKN-nya. Misalnya ada PPK Ormawa, kemudian ada Desa Membangun, asistensi mengajar, kampus mengajar, semua itu dari MBKM itu bisa direkognisi ke KKN. Bagus. Itu ternyata Cahyadi sudah duluan dengan ekspedisi NKRI. Betul sekali. Kalau kalian tidak tahu NKRI, tamu sih. Jadi begitu ya, ekspedisi NKRI. Setelah lulus dari Universitas Flores, menjadi seorang alumnus Universitas Flores, apakah sulit Anda untuk bisa terjun ke masyarakat? Karena ini menjadi suatu pertanyaan atau isu besar begitu. Kompetisi nilai jual Anda sebagai seorang alumni Universitas Flores, secara pribadi alumnus Universitas Flores. Siap. Jadi kebetulan pada saat saya berkuliah yang kemarin itu, memang pada saat yang sama juga saya nyambi jadi resepsionis di Hotel Grand Wisata. Jadi ketika tamat dari sini itu ada sedikit bekal lah yang didapatkan dari selama perkuliahan. Kenapa? Karena waktu perkuliahan itu sangat membantu bagaimana. Memang saya tidak punya basic bahasa Inggris sama sekali karena dari SD itu sekolah agama, SMP-nya sekolah umum dan yang lain-lain. Tapi basic bahasa Arab ya waktu SD. Iya, SD-nya di Min ya, jadi basicnya lari-lari sekali. Tapi ketika bersekolah di SMP itu sudah tumbuh kecintaan saya terhadap bahasa Inggris. Makanya akhirnya memilih sastra Inggris Uniflor itu untuk istilahnya memperbaiki skill bahasa Inggris. Akhirnya kan memang jadi ketika kita turun lapangan bagaimana walaupun di lapangan itu tuh kebanyakan banyak yang TST lah, tahu sama tahu ketika berbicara, tapi pengalaman dan materi-materi yang didapat selama berkuliah di Sastra Inggris Uniflor itu sangat membantu untuk menata kalimat yang lebih bagus untuk didengarkan oleh orang ketika kita berbicara. Jadi ketika selesai berkuliah itu sebenarnya masih ada sempat ada kegiatan, jadi sempat ngisi menjadi mentor bahasa Inggris di panti asuhan, sudah pernah. Di Wali Songo ya? Iya, betul sekali ya. Dari Wali Songo itu saya kemudian ditawari oleh teman-teman yang bekerja sebagai guide di bawah Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata. Betul sekali. Jadi setelah lulus dari Universitas Flores, Cahyadi berkegiatan ya, masih berkegiatan dengan banyak komunitas mungkin ya tadi. Iya. Kemudian juga mengisi kelas-kelas bahasa Inggris, juga mungkin membuka kursus bahasa Inggris secara private ya. Di beberapa tempat mungkin begitu. Jadi benar ilmunya diaplikasikan ke masyarakat ya. Iya. Karena tidak selamanya harus lulusan itu harus bekerja kantoran, seragaman gitu ya. Terus pakai sepatu Ventofel. Kita pakai sepatu gunung aja bisa bekerja kan. Iya, jadi banyak memang kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama kuliah, kemudian pengalaman-pengalaman itu kan banyak yang akhirnya membentuk diri kita jadi seperti apa, termasuk termasuk bergabunglah dengan bagaimana ini blog kita. Bergabung dengan komunitas blogger NTT kan, di mana saya sebagai foundernya ya, bangga dong saya. Agak sombong juga. Agak sombong ya. Agak lain. Tapi memang itu adalah kali-kali pertamanya saya terjun dalam komunitas. Ya, jadi tahu karakter orang itu jadi tahu seperti apa di dalam komunitas. Kemudian di dalam komunitas kan juga saling mengajarkan. Kami yang baru-baru masuk itu memang diajarkan untuk hal-hal baru yang terjadi di luar sana. Jadi akhirnya dari situ tuh akhirnya mulai ternyata di dalam komunitas itu tuh ternyata memang bagus untuk membentuk karakter seseorang. Betul. Makanya kan orang itu terbentuk dilihat dari cara dia berteman dengan siapa. Kata-kata hari ini itu ya. Kata-kata hari ini. Ya, kasih paham. Sebagai seorang alumnus ya dari Sastra Inggris Universitas Flores, kemudian sekarang ini sangat terkenal menjadi seorang guide ya. Kalau saya selalu bilang guide profesional, guide berlisensi ya, kalau kata suami saya terlalu berlebihan kalau saya tuh cukup kata guide atau pemandu wisata saja tapi tidak hidup apa-apa. itu harus agak sombong ya dan makan puji di luar sana ya. Jangan sombong ya, nanti kena azab. Nggak apa-apa. Paling kayak gini.
Oh iya. Oke, ceritakan dong pengalaman Cahyadi ketika menjadi seorang guide. Awal mulanya tuh bagaimana? Apakah langsung dipanggil sama Dinas Pariwisata Kabupaten ND atau ada inisiasi-inisiasi misalnya, oh ya di sini ada nih pendaftaran untuk guide gitu, tour guide gitu, gabung gitu. Terus pengalaman mengantar tamu-tamu gitu, apakah ada gagap bahasanya dan lain-lain. Oh iya. Nah, oke, jadi sedikit sekilas cerita tentang dunia guiding. Jadi memang setelah dari sini itu memang ada kebuntuan melihat, oh ya ternyata bagusnya di mana kalau mau cari peluang usaha. Ternyata ditawari oleh teman yang sudah bergabung duluan. Kalau kemarin itu ada Om Noel yang sudah senior lah di dunia pariwisata. Ya, terutama guiding ya. Nah itu diajaklah untuk bergabung. Memang awal-awalnya itu tuh tidak dikasih tahu, tidak diajarkan bagaimana caranya guide. Memang fungsi daripada HP sekarang itu kan memang untuk belajar juga salah satunya. Jadi kebanyakan menjadi guide ini adalah autodidak dengan pengalaman di lapangan. Jadi tidak ada pelatihan khusus menjadi guide dan yang lain-lain itu. Sebenarnya ini ada, nah seperti ini itu kita punya komunitas satu di bawah Dinas Pariwisata ND namanya HPI atau Himpunan Pramuwisata Indonesia. Ya, jadi dia yang membawahi komunitas guide ini, dia sebagai payung legal hukumnya kalau terjadi sesuatu di HPI ataupun anggota-anggota HPI. Jadi kalau ada anggota HPI yang nakal, berbuat yang di luar SOP-nya, di luar nurul ya, itu kita bisa diberikan teguran sampai di blacklist tergantung dengan pelanggaran apa. Dan kalau sudah di blacklist berarti nanti ke depannya kita sebagai guide ini kan social service ya, jadi memberikan pelayanan sosial, kemudian bagaimana kita menjual diri kita sebagai pelayanan kita kalau misalnya sudah masuk ke ranah blacklist atau dilarang, itu artinya kita sudah tidak bisa lagi untuk menjadi gabung sama ini ya? Iya, bergabung dan mendapatkan lisensi sebagai guide resmi di bawah Dinas Pariwisata. Sabar. Beda ya? Lebih ganteng ini. Ini ya teman-teman, Himpunan Pramuwisata Indonesia, Indonesian Tourist Guide Association. Saya mau baca appreciation. Association DPC Kabupaten ND ini resmi ya, resmi. Sehingga Cahyadi ini benar-benar kalau saya bilang tadi seorang guide resmi berlisensi. Di mana ketika melakukan pekerjaannya juga dia harus mengikuti SOP yang berlaku. Salah satunya SOP itu mungkin dalam hal apa? Pakaian mungkin? SOP itu semuanya kena ya. Jadi yang paling pertama adalah ini, bahwa guide yang diizinkan untuk bekerja secara legal adalah yang terdaftar secara legal di bawah Dinas Pariwisata di dalam komunitas HPI. Kemudian secara penampilan secara performa dulu dia paling tidak bisa menguasai salah satu bahasa asing, bisa menguasai itu. Di sini maksudnya adalah dia bisa mengerti kalau orang omong dan bisa membalas percakapan. Jadi fungsi tidak harus the perfect grammar gitu. Tidak harus perfect grammar, tapi bagaimana bisa mengerti, karena tuntutan kita adalah menjelaskan secara detail, secara semenarik mungkin tempat pariwisata ke wisatawan. Jadi di situ kita dituntut bagaimana caranya kita bisa berbicara, paling tidak bisa menjelaskan sesuatu itu dengan baik dan benar. Ya, tidak harus perfect grammarnya, tapi paling tidak kita menyampaikan itu secara menarik, detail sesuatu tentang spot wisata. Kemudian tentang penampilannya, appearance. Jadi kalau guide biasa itu biasanya kalau guide itu diidentikan dengan rambutnya yang gimbal, kemudian dengan stylenya yang bebas. Nah khusus untuk guide-guide tipe tertentu kayak kalau ada kunjungan kapal pesiar itu semuanya harus diperhatikan. Jadi rambut
rambutnya tidak bisa gondrong, kemudian jenggotnya tidak bisa panjang, harus berpakaian yang rapi, pakaiannya juga diatur, jadi kemeja atau kaos berkerah putih, kemudian celananya hitam dan bersepatu. Jadi walaupun ini kita bilang dunia guide adalah dunia yang bebas, tapi untuk hal-hal tertentu, untuk kasus-kasus tertentu memang dibutuhkan adanya regulasi atau pengaturan. Jadi tamu yang kita bawa itu mereka merasa nyaman karena kita kan istilahnya itu sudah bekerja untuk mereka. Jadi kalau mereka rasa tidak nyaman, nanti kembali lagi ke penilaian terhadap performa kita. Dan itu yang bikin kredibilitas kita bisa turun ya. Betul sekali. Kalau ada tamu yang komplain gitu, saya nggak suka guide ini, saya nggak suka guide ini melakukan ini tidak sesuai SOP dan lain-lain. Ya. Oke, Cahyadi, yang saya dengar selain bergerak di bidang tour guide ini, saya itu juga ahli dalam bidang tanaman. Jadi saya tuh bingung, pemeriksaan saya bingung. Ya ini sarjana sastra atau sarjana pertanian sebenarnya? Karena sarjana sastra bergelut dengan dunia tanaman gitu. Banyak dia darco, orang ini bilang darco itu darah cocok dia. Sama misalnya dokter-dokter di bidang pertanian, Dr. Sri Wahyuni misalnya. Terus ada Ibu Iis Beribe, kampus tanpa dinding. Saya bingung orang ini ya. Itu gimana? Ada apa ya? Apa yang menarik minat Cahyadi selain belajar bahasa Inggris tadi bilang SMP sudah mulai tergerak lebih mendalami bahasa Inggris. Kemudian ke tanaman ini. Oke, jadi ada satu hal sebenarnya yang ada satu hal yang saya pernah baca dan itu menarik untuk saya, bahwa tanaman yang kita baca itu kan menghasilkan oksigen. Jadi oksigen itu kan dihirup oleh manusia. Jadi semakin banyak kita membantu tanaman untuk menghasilkan oksigen, itu setiap udara yang dihirup oleh orang itu maka nilai pahalanya juga mengalir. Jadi kenapa saya tergerak di bidang pertanian? Amal jariahnya banyak ya? Ya betul sekali. Dan yang paling menarik adalah tanaman itu tidak ngomel kalau kita terlambat siram. Kalau manusia sudah haus marah dia. Kalau manusia atau binatang peliharaan pasti sudah mengamuk. Nah tanaman itu tuh cuma diam-diam saja. Jadi kan paling enak. Menengai dia ya. Diam-diam menghanyutkan tanaman itu guys. Oke. Jadi memang paling enak. Tapi memang kembali lagi ke diri kita sendiri ya. Memang bahwa ada hal-hal yang memang harus kita lihat sebagai bagian dari pengembangan diri kita. Kalau memang kita bisa mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan pertanian dan itu bisa menghasilkan uang, kenapa tidak ya? Zaman sekarang itu kan memang tuntutan hidupnya makin besar, tapi ego manusia juga semakin tinggi. Bagaimana orang melihat orang yang pegang tanah, orang yang kotor, lumpur berdebu itu sebagai sesuatu yang kurang baik, tapi untuk orang yang menjalani itu sebenarnya mereka fine dan happy saja. Itu adalah sebenarnya salah satu cara healing, cara pelepasan stres yang terbaik ketika kita melakukan sesuatu yang kita sukai, dan akan menjadi lebih bagus ketika sesuatu yang kita sukai dan kita lakukan itu juga bisa menghasilkan uang untuk kita. Ya betul ya. Kan? Dan Cahyadi juga dapat cuan ya dari bidang pertanian itu, bidang guide ini juga. Iya. Ya. Oke, Cah. Pengalaman terbaik ketika Cahyadi sedang mengantar atau menemani tamu sebagai guide itu apa? Oh iya. Jadi tamu yang saya bawa ini, kebetulan saya tidak buka travel agent sendiri, tapi saya freelance dengan beberapa travel agent. Nah, kita melayani tamu yang didatangkan oleh travel agent. Nah, dari travel agent ini pastinya sebelum mereka memberitahu bahwa tamunya minta ditemani, pasti sudah ada peraturan khusus dari mereka dan yang lain-lain. Ada beberapa kali menemani tamu VIP misalnya, apakah tamu pemerintah misalnya. Nah, yang paling menyenangkan sebenarnya bukan masalah tip saja. Tip itu tuh misalnya ada tambahan pembayaran di luar bayaran yang seharusnya kita dapatkan. Tip itu biasanya didapatkan dari tamu. Nah, selain kalau kita jadi guide itu biasanya ada tip dari tamu. Nah, kalau memang tidak munafik ya kalau kita bilang, oh ini nih pernah saya bawa tamu dari England lah, jadi kerjaan selama 3 hari
Itu dapat tip dari tamunya senilai pekerjaan 3 hari juga. Oh gitu. Jadi dapatnya double ya? Jadi dapatnya double. Jadi sebenarnya tip itu tuh adalah tambahannya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menyukai hobi kita. Nah, hobi saya itu kan jalan-jalan, dan pekerjaan ini hobi saya itu kan jalan-jalan, menanam. Jadi ketika hobi ini kita salurkan menjadi sebuah pekerjaan, maka yang kita dapatkan adalah kita mencintai pekerjaan kita ini. Jadi tidak ada pekundengu di dalamnya. Pekundengu ya kan. Jadi saya sering sharing ya dengan teman-teman bahwa pekerjaan yang paling enak adalah hobi yang dibayar. Ya, jadi ketika hobi kita menanam dan kita bisa mendapatkan uang dari situ, itulah pekerjaan yang paling enak. Kemudian kita hobinya traveling, jalan-jalan, tapi kita juga dibayar dari situ. Itu adalah hobi yang dibayar. Hobi yang dibayar, betul sekali. Wow, saya mungkin akan mengarah ke sana ya. Kalau Mehmet mulai membayarnya. Oke, Cah, sudah banyak pengalamannya yang saya diceritakan. Mulai dari masa kuliah di Universitas Flores, kemudian di wisuda ya, terus ketika selesai itu langsung memanfaatkan ilmu yang didapat, ya ilmu akademik yang didapat semasa perkuliahan, semasa kuliah itu dengan memberikan private les bahasa Inggris maupun mengajar di beberapa sekolah ya LSM dan lain-lain. Kemudian mencoba untuk bisa menjadi seorang tour guide pada akhirnya. Dan kalau saya bisa bilang sih sukses nih saat ini. Alhamdulillah, amin ya Allah. Menjadi seorang tour guide dan juga tetap konsentrasi ke bidang pertanian ini tanaman-tanaman, dan itu juga sama-sama bisa menghasilkan cuan. Betul sekali. Ini salah satu pelajaran berharga untuk semua penonton GESA, apalagi adik-adik mahasiswa ya. Manfaatkan apa yang kita miliki dan jual. Kita menjual diri kita dalam betul sekali. Menjual diri kita adalah menjual kemampuan kita keluar. Betul sekali. Agar bisa memberi manfaat balik kepada kita. Betul sekali. Mungkin ya dalam bentuk penghargaan yang ini atau dalam bentuk cuan. Betul sekali. Oke deh, kita sudah banyak cerita-cerita nih. Kita mau tiba di ujung jembatan. Kita udah mau loncat ke Nangaba. Oh iya. Kirain jembatan gantung. Jangan. Wah, jangan. Jembatan gantung Watu Merah ya. Bintang Watu Merah. Aduh, jangan. Bagi yang lututnya tidak kuat, jangan sayang. Belum tergelincir, belum apa-apa, kok sepingsan duluan itu jembatan. Oke, baik Cah. Apa pesan Cahyadi untuk mahasiswa Universitas Flores pada khususnya dan pada masyarakat? Oh iya, jangan batasi diri kita untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya bisa kita lakukan. Kadang-kadang kita melihat diri kita tuh tidak bisa melakukan sesuatu yang sebenarnya bisa kita lakukan, tapi karena kita takut mencoba, dan sebenarnya sih bukan takut mencobanya, tapi lebih ke takut gagalnya. Takut gagal, takut nanti orang bilang apa, itu akhirnya membatasi diri kita bahwa sebenarnya kita bisa melakukan yang lebih dari yang bisa kita lakukan sekarang. Banyak hal sebenarnya. Oh ya, kita misalnya ya, saya menanam ini, ternyata tanaman yang saya tanam, anakan cabai, anakan lombok, anakan tomat, itu tuh ternyata bisa saya posting di Facebook, di media sosial, dan ternyata itu laku. Ya, jadi sebelumnya itu kan memang sesuatu yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Nah, kalau kita berpikiran bahwa ini nanti misalnya saya posting ke sosmed, nanti orang ketawa, orang bilang, di rumah saya juga banyak tumbuh begini. Nah, itu akhirnya membatasi diri kita sebenarnya bahwa kita punya potensi ke arah situ, tapi kita membatasi dengan pikiran diri kita bahwa nanti orang bilang apa, Nah, seringkali itu yang terjadi. Jadi akhirnya itu kita takut untuk mencoba, takut gagal, takut dengan omongan orang. Itu yang sekarang kalau bisa dihilangkan. Selama itu positif dan salah satu bakat yang bisa kita kembangkan untuk pengembangan diri kita ke depannya, jangan takut untuk mencoba. Jangan takut untuk mencoba. Iya. Ya. Itu pesan untuk semua mahasiswa Universitas Flores. Tapi kayaknya itu juga bisa lah untuk masyarakat umum ya. Betul sekali. Untuk kita semua. Jangan pernah takut mencoba.
never make a border in your mind. Wah. Keren, ya. Never limit your imagination. Iya, oke. Apa tuh tadi? Never limit your imagination. Never limit your imagination. Iya. Jangan berbatasan pada imajinasi. Iya. Pada pikiran. Oke lah. Oke, baik. Cahyadi bin Cahyado. Bin baru muncul di sini. Bagaimana? Cahyadi bin Cahyado. Terima kasih ya sudah bersedia untuk hadir di GESA. Saya tahu kesibukan Anda padat merayap ya. Mulai dari Ekolot Kelimutu sampai Danau Kelimutu, kemudian turun ke Wolopaku, kemudian dia menggas ke Datu Sokoman di Arpana sendirian di sana ya. Banyak sekali kegiatan yang dia lakukan dan itu sangat bermanfaat ya. Iya. Dan dia masih sangat menyayangi ibunya, itu luar biasa ya, masih merawat ibunya. Ini hal yang sangat menyentuh kita semua gitu ya. Ingat, doa orang tua itu tembus langit tanpa penghalang. Amin, amin, amin. You gue. Ya. Oke, makasih ya Cahyadi. Dan kepada semua penonton GESA, terima kasih sudah menonton GESA. Semoga apa yang kita tampilkan pada kali ini bisa bermanfaat, banyak pelajaran yang bisa kita petik. Terus berjuang selama kita masih ada selama hayat masih dikandung badan. Oke, selama hayat masih dikandung badan kita harus terus berjuang. Thank you, bye bye.